Yahoo Minna Andorades. Nah, di video kali ini aku akan membagikan tips dan trik bagaimana caranya lulus SSW pertanian hanya sekali baca modul aja. Aku bukan gimmick doang dan aku ada buktinya. Ya, lumayan lah ya, 83%. Oke, kalau gitu langsung aja aku akan bahas bagaimana caranya. Ya, hajime masyo. Oke, tips and trik yang pertama adalah kalian harus punya modulnya. Ya, gimana kalau kalian nggak punya modulnya? Gimana nanti kalian akan ngerjain SSW-nya, ya kan? Nah, di sini aku punya 2 rekomendasi cara bagaimana kalian punya modul SSW-nya. Yang pertama, kalian bisa download langsung di webnya, web di Prometic, cuman bukan di dalam akun Prometic-nya. Kalian tinggal aja ketik di Google, kemudian modul SSW pertanian terbaru. Nah, di situ akan muncul. Kalian download aja ya. Oke, rekomendasi yang kedua itu adalah kalian beli langsung di online atau untuk modul SSW-nya yang warna biru kalau nggak salah ya bukunya. Nah, tapi kalau aku sendiri, aku lebih pilih yang nomor 1 karena ya hemat budget ya teman-teman. Jangan terlalu boncos-boncos untuk cuma SSW doang. Oke. Nah, di sini aku menekenin buat teman-teman yang mau ngambil SSW ini, banyak banget berseliweran di media sosial tentang kenapa sih harus baca modulnya. Ntar juga bakal lulus kok orang cuma pakai bahasa Indonesia. Jangan salah ya teman-teman. Aku pertama kali ikut SSW ini tapi alhamdulillahnya aku one shot. Bener-bener kaget karena yang pertama ada soal listeningnya, yang kedua waktunya sedikit banget, cuma 1 jam. Jadi kalau kalian nggak baca modulnya, kalian nggak bakal paham tuh cara ngerjainnya gimana, ini apa, karena udah jelas beda banget ya. Karena ini kan kita ujian teori bukan ujian praktek. Kalau ujian praktek mungkin banyak yang bakal lolos, tapi kalau ujian teori itu masih banyak banget hal-hal yang belum kalian ketahui, kayak bagaimana bentuk greenhouse, terus metode penanaman di negara 4 musim, terus kemudian kayak teknologi yang mereka gunakan itu gak ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalian mau gak mau harus baca modulnya. Oke, yang kedua adalah kalian harus baca modulnya. Nah, kenapa aku bilang cuma baca 1 kali modul aja? Karena aku bacanya bertahap ya teman-teman. Kalau nggak salah ada 7 atau 9 bab gitu ya untuk SSW pertanyaan ini. Dan aku sehari itu cuma baca 1 bab sekitar setengah jam aja deh kalau nggak salah dalam 1 hari ya. Karena aku kan sambil kerja juga, mungkin pas pulang kerja atau pas istirahat aku baru baca modulnya gitu. Cuman aku bacanya itu aku pahamnya guys. Aku catetin gitu apa-apa yang aku nggak paham, apa-apa yang memang penting di buku itu aku catat. Tapi aku cuma bacanya 1 jam aja 1 bab dalam 1 hari. Nah, kalau misalnya ada 7 atau sampai 9 bab, itu kalian bisa menyelesaikan dalam waktu 9 hari. Berapa sih? Cuma 30 menit doang ya sehari, itu gak kerasa banget ya guys ya. Ada 24 jam kalian cuma gunain selama 30 menit aja. Itu bener-bener gak kerasa banget bagi aku sih. Nah, cuman ini metode yang pertama ya. Untuk metode yang kedua, kalian bisa juga baca sekilas atau baca cepet gitu. Mungkin 1 atau 2 hari kalian katam SSW pertanyaannya. Cuman kalau yang ini aku nggak yakin kalau bener-bener paham kalau cuma sekali baca aja, sekelas baca aja. Jadi kalian harus ulangin terus bacaan kalian itu sehari 1 atau sampai 2 kali katam, atau mungkin bisa sampai 1 minggu itu bisa sampai 7 kali atau 8 kali baca SSW modulnya ya. Nah, itu baru menurutku worth it banget buat kalian yang memang suka banget baca. Cuman kan aku memang ya agak kurang suka baca ya, jadi aku cuma nyisihin waktu aja buat belajar SSW-nya gitu, untuk baca SSW-nya selama 30 menit. Nah, itu juga yang membuat aku 1 kali one shot lulus SSW pertanian.
Karena BTW teman-teman, Sinami nih, aku tuh ujian SSW ini tuh sambil juga ujian JFT yang di Jakarta ya. Jadi paginya JFT, kemudian sorenya SSW. Nah, jadi hektik banget kan, padat banget kan jadwalnya. Jadi aku memang memprioritaskan untuk ujian JFT-nya daripada SSW-nya. Tapi alhamdulillahnya SSW-nya lolos. Ya walaupun hasilnya lumayan lah ya, nggak kanpeki banget atau 100% banget, tapi lulus. Oke teman-teman, jadi yang ketiga itu adalah kalian harus sering-sering banget latihan soal. Nah ini penting banget ya, bukan karena banyak banget teman-teman yang nyaran juga di sosial media, baik di pokoknya banyak sosial media itu yang percuma latihan soal kalau nggak paham modulnya, percuma. Padahal nggak banget ya, karena latihan soal itu kadang bisa mengetes kita apakah kita ini benar-benar paham sama modulnya atau enggak. Terus satu lagi, untuk latihan soal ini kita bisa membiasakan otak kita untuk bagaimana cara melihat soalnya ya. Melihat soalnya nanti pas di ujian realnya, di lokasi ujiannya. Karena apa teman-teman? Karena ujiannya ini kan dibatasinya. Jadi kalian kalau cuma nggak latihan soal, nggak banyak latihan soal, nanti kalian akan bingung sendiri gitu. Ini polanya kayak gimana, jawabannya kayak gimana, ini jawabannya yang bener yang mana gitu. Walaupun kalian paham sama modulnya, cuman kalau kalian dibarengin sama latihan soal juga, itu kalian bakal cepet ngerjainnya. Jadi karena kan waktunya cuma sedikit banget. Kalau yang ujiannya kan 40 menit untuk yang materinya, kemudian yang 15 menit itu kalau nggak salah yang listeningnya. Jadi benar-benar singkat. Jadi semaksimal mungkin kalian harus mengerjakan itu dengan cepat dan dengan jawaban yang sebanyak mungkin yang bener. Jadi kalian harus banyak banget latihan soal ya teman-teman. Ya mungkin sehari bisa kali ya 2-3 kali latihan soal itu biar benar-benar gacor dan 100% lolos SSW pertanian. Kalian nggak mau kan rugi jauh-jauh dari, misalnya aku kan dari Lampung ke Jakarta, itu kan jauh banget ya, lumayan jauh ya. Apalagi belum ongkosnya, apalagi kalau misalnya nggak lolos, ya gimana? Rugi kan kita, udah rugi waktu, rugi biaya. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan ujian ini semaksimal mungkin. Satu lagi teman-teman, aku kasih bocoran sedikit aja ya tentang soal SSW pertanyaan ini. Kalian harus hafal bener-bener soal hitung-hitungan tentang pupuk. Karena aku kemarin itu sekitar 5 atau 6 soal yang muncul itu adalah soal hitung-hitungan tentang pupuk semua. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ujian SSW, jangan kalian harus hafal itu rumus-rumusnya. Ya, nggak perlu sampai yang paham banget gitu, enggak sih. Kalian harus cuma, oh kalau ini gini, kalau misalnya ditanya ini, maka ngerjainnya gini. Nah gitu aja, nggak perlu sampai yang harus nyoba-nyoba soal gitu, nggak sesulit itu kok menurutku SSW pertanyaan ini. Ya walaupun nggak sesempurna juga itu aku. Oke, gitu ya latihan soal. Di YouTube juga banyak, di YouTube ini juga banyak kok guys. Kalian cari aja, nanti aku kasih rekomendasi channelnya juga. Oke, tips and trick yang selanjutnya adalah kalian jangan lupa berdoa dan juga percaya diri guys. Jangan gugup atau kince ya. Karena wah kalau kince atau gugup sih bener-bener kacau sih pikiran. Karena aku punya kejadiannya kemarin itu. Kan kalau sebelum masuk ke ujiannya itu kan kita bakal diperiksa KTP-nya atau lembar ujiannya, kemudian di scan gitu, periksa badannya, nggak boleh bawa apa-apa masuk ke dalam ruangan. Nah itu kadang bisa banget bikin kita jadi gugup guys. Terus kalau udah pas masuk ke dalam ruangannya, itu jadi kayak pikiran buyar semua gitu. Jadi kita nggak bisa fokus untuk mengerjakan soalnya gitu teman-teman. Jadi buat kalian itu harus benar-benar tenangin pikiran kalian, jangan lupa berdoa, terus jangan gugup dan percaya diri. Kalian pasti bisa lolos buat sekali one shot ujian SSW pertanyaan ini. Nah gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya yang terakhir, semoga teman-teman semua lulus SSW pertanyaannya. Aku akan share pengalaman aku ujian JFT, ujian SSW dengan
Tokopedia mandiri. Kebetulan aku adalah otodidak ya guys, belajar bahasa Jepangnya. Jadi aku full dari rumah dan juga kerja. Nah, buat teman-teman yang senasib gitu kan, senasib dengan aku gitu kan, kerja terus belajar bahasa Jepang atau langsung fokus belajar bahasa Jepang di rumah tanpa di LPK atau lembaga, kalian bisa banget subscribe channel aku ya guys, karena aku akan share semua apa yang aku kendala, apa yang aku temuin, apa yang aku capai di sini. Jadi kalian tetap subscribe dan kalian bisa langsung lihat progres aku nanti ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Saya Gomade, Goran Itatagi, arigatou gozaimasu. Ya, mata nih.